pada awal tahun 1990 muncul keterangan pers dalam beberapa surat kabar terkemuka di dunia yang menyatakan dalam beberapa judulnya seperti kota legenda Arabia yang hilang telah ditemukan, kota legenda Arabia ditemukan atau ubar, Atlantis di padang pasir. Yang membuat temuan arkeologis ini lebih menarik adalah kenyataan bahwa kota ini juga disebut dalam Al-Quran. Nicholas Platt, seorang arkeolog amatir yang menemukan kota legendaris yang disebutkan dalam Al-Quran ini sebagai seorang Arabofile dan pembuat film dokumenter berkualitas, Platt telah menjumpai sebuah buku yang sangat menarik selama penelitiannya tentang sejarah Arab. Buku ini berjudul Arabia Felix yang ditulis oleh seorang peneliti Inggris bernama Bertram Saunders pada tahun 1932. Arabia Felix adalah penamaan Romawi untuk bagian selatan semenanjung Arabia yang dewasa ini mencakup Yaman dan sebagian besar Roman. Bangsa Yunani menyebut daerah ini Eudaimon Arabia. Thomas, sang peneliti Inggris ini memaparkan dengan panjang lebar dan menyatakan bahwa ia telah menemukan jejak sebuah kota kuno yang dibangun oleh salah satu dari suku-suku ini tiga. Itulah kota yang dikenal suku Baduy dengan sebutan Ubar. Pada salah satu perjalanannya ke daerah tersebut, orang-orang Baduy yang hidup di padang pasir itu menunjukkan jalur-jalur rusang dan menyatakan bahwa jalur-jalur tersebut mengarah ke kota kuno Ubar. Thomas, yang sangat berminat dengan hal ini meninggal sebelum mampu menuntaskan penelitiannya. Platt melanjutkan mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington di California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta dari daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukan sebuah peta yang digambar oleh Ptolemeus, ahli geografi Yunani Mesir di tahun 200 Pada peta ini ditunjukkan lokasi sebuah kota tua yang ditemukan di daerah tersebut dan jalan-jalan yang menuju kota tersebut. Platt, setelah mengkaji tulisan Thomas, meyakini keberadaan kota yang hilang tersebut. Platt membuktikan keberadaan Ubar dengan dua cara. Pertama, ia menemukan jalur-jalur yang menurut suku Baduy benar-benar ada. Ia meminta NASA, Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat, untuk menyediakan foto satelit daerah tersebut. Setelah perjuangan yang panjang, ia berhasil membujuk pihak yang berwenang untuk memotret daerah tersebut. Dalam foto-foto tersebut, beberapa jalur kafilah menjadi terlihat, suatu hal yang sulit dikenali dengan mata telanjang, namun dapat dilihat sebagai satu kesatuan dari luar angkasa. Dengan membandingkan foto-foto ini dengan peta tua yang di tangannya, akhirnya Platt mencapai kesimpulan yang ia cari, yaitu jalur-jalur dalam peta tua sesuai dengan jalur-jalur dalam gambar yang diambil dengan satelit. Tujuan akhir dari jejak-jejak ini adalah sebuah situs yang luas yang ditengarai dahulunya merupakan sebuah kota. Begitu reruntuhan mulai digali, diketahui bahwa kota yang hancur ini adalah milik kaum Ad dan berupa pilar-pilar Iram yang disebutkan dalam Al-Quran, karena di antara berbagai struktur yang digali terdapat menara-menara yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran. Dr. Zarims, seorang anggota tim penelitian yang memimpin penggalian, mengatakan bahwa karena menara-menara itu disebut sebagai bentuk khas kota Ubar, dan karena Iram disebut mempunyai menara-menara atau tiang-tiang, maka itulah bukti terkuat sejauh ini, bahwa situs yang mereka gali adalah Iram, kota kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran. Penggalian-penggalian yang dilakukan di Ubar menunjukkan sisa-sisa sebuah kota yang ditemukan di bawah lapisan pasir yang ketebalannya bermeter-meter. Di daerah ini, diketahui bahwa bencana badai pasir dapat menyebabkan pasir dalam jumlah yang sangat besar terkumpul dalam waktu sekejap. Hal ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan dengan cara yang tidak terduga-duga. Sumber tertua yang diketahui berkaitan dengan kaum Samud adalah Tarikhs Kemenangan Raja Babilonia Sargon II, abad ke-8 sebelum Masehi, yang mengalahkan kaum ini dalam sebuah pertempuran di Arabia Selatan.
Bangsa Yunani juga menyebut kaum ini sebagai Tamudai, yakni Samud, dalam tulisan Aristoteles, Ptolemeus, dan Pliny 6 sebelum zaman Nabi Muhammad sekitar tahun 400 sampai 600 mereka benar-benar punah. Dalam Al-Quran, kaum Ad dan Samud selalu disebutkan bersamaan. Lebih jauh lagi, ayat-ayat tersebut menasihati kaum Samud untuk mengambil pelajaran dari penghancur Ad. Ini menunjukkan bahwa kaum Samud memiliki informasi detail tentang kaum Ad. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Salih. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, maka kamu ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa, sesudah kaum Ad memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Qs. Al-A'raf 7:73-74. Sebagaimana dapat dipahami dari ayat ini, terdapat hubungan antara kaum Ad dan kaum Samud, bahkan mungkin kaum Ad pernah menjadi bagian dari sejarah dan budaya kaum Samud. Nabi Salih memerintahkan untuk mengingat kejadian kaum Ad dan mengambil peringatan dari mereka. Sesuai yang digambarkan dalam Al-Quran, kaum Samud membangun istana-istana megah dan memahat bangunan di gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Inilah peninggalan kaum Samud yang berada di Petra Valley, Lembah Petra, Yordania. 2000 tahun silam, kaum Samud telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain, yaitu kaum Nabata'a. Saat ini di lembah Rum yang juga disebut dengan lembah Petra di Yordania, dapat dilihat berbagai contoh terbaik karya pahat batu kaum ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, keunggulan kaum Samud adalah dalam pertukangan.